Halo Tribuners, kembali bersama saya Wira dan Indah Manik dalam wawancara eksklusif bersama dengan Bu Ainul, kasih pemeliharaan di UPTD Taman Rimba Ju, Jambi. Nah, Tribuners, kali ini saya mengajak Tribuners semuanya untuk berbincang-bincang mengenai dengan Taman Rimba Jambi yang dikelola oleh Pemprov Jambi melalui UPTD Taman Rimba Ju. Nah, selamat siang Bu. Selamat siang. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Bu, ini Bu mau bercerita tentang soal satwa yang dikelola oleh UPTD Taman Rimba ini. Ini boleh diceritakan nggak, yuk, berapa total spesies atau berapa total satwa yang ada di Taman Rimba ini? Untuk sementara sampai dengan per Januari 2025 jumlah satwa kita itu berjumlah 216 ekor yang terdiri dari mamalia, reptil, apes, dan lain-lainnya seperti kura-kura. Alhamdulillah sampai sekarang masih konsisten, masih sehat. Ini dalam beberapa tahun terakhir ini ada penambahan satwa nggak? Atau kalau secara umum, ya, kita kalau untuk menambah jumlah jenis kita sudah nggak bisa lagi karena disebabkan lahan kita yang sudah padat. Tapi kalau untuk menambah jumlah hanya beberapa jenis satwa yang bisa karena kita juga sudah ada yang overload. Rencana kita memang mau melakukan pertukaran harimau. Harimau kita mendatangkan harimau benggala dan digantikan dengan tapir. Mudah-mudahan terrealisasi di tahun 2025. Oh, tapi bukan harimau yang ada sekarang, harimau uni ya? Ya, harimau uni tetap ada di sini. Tetap ada di sini. Harimau benggala ini dari mana, yuk? Rencananya itu didatangkan dari Lembang. Lembang. Itu tahun ini apa programnya? Programnya rencana di tahun ini, mudah-mudahan terrealisasi dalam waktu dekat. Kebetulan kita juga punya tapir yang lumayan banyak, sudah bisa dikatakan overload. Nah, kita hanya tinggal menunggu surat rekomendasi. Mudah-mudahan Lebaran ini kita sudah bisa menikmati pemandangan baru. Harimau baru. Oh, jadi tapir gitu ditukar ke Lembang? Nah, pertukaran satwa gitu. Tapir kita tukar dengan harimau benggala. Kalau pertukaran satwa seperti itu, yuk, itu pakai anggaran tertentu nggak atau? Kita coba dengan CSR, kita kerjasama dengan pihak lain. Jadi kita tidak memberatkan pemerintah provinsi ya, karena kan biaya itu cukup banyak dalam biaya untuk pengantaran. Terlebih lagi satwa yang kita tukar ini untuk tapir itu kan satwa yang dilindungi, jadi memang harus hati-hati. Memang sudah melaksanakan program CSR. Tapi dari kebun binatang yang ada di Lembang juga gitu ya? Ya. Lembang. Oh, jadi habis Lebaran ini akan ada pemandangan baru di? Ya, kita usahakan ya, karena kan kita prosedurnya yang sulit nih, prosedur karena kan satwa kita kan di sini masih merupakan satwa titipan. Jadi masih perlu izin untuk bisa penukaran satwa. Jadi jenis kelaminnya harimau yang akan datang ini apa nih? Kalau kemarin rencananya jantan. Jantan ya? Ya. Karena kita berbicara soal harimau, nah kemarin kan ada sempat itu mencuat ke publik soal kabar atau anggapan masyarakat ya kan, bahwa harimau uni yang ada di sini seperti tidak terurus. Sebenarnya duduk persoalannya ayo jelaskan itu seperti apa lebih lengkapnya? Sebenarnya kan gini ya, kita memang terkait dengan viralnya harimau uni kemarin memang sedikit mengganggu aktivitas dan mungkin juga menyebabkan sedikit bukan minder sih, tapi kita tuh merasa kita sudah berupaya optimal, maksimal dalam perawatan dan juga pemeliharaan. Tapi kan kadang pengunjung hanya melihat sekilas
dari luarnya saja. Oke. Uni itu pada saat didatangkan di tahun 2010 Ya. itu sudah berusia 8 tahun kita datangkan dari Ragunan. Oke. Jadi itu kita juga didukung dengan berita acara. Karena kan ada ini anggapan netizen berdasarkan apa kita Oke. menargetkan umurnya. Pada saat peminah satwa kita tetap meminta data-data atau booknya, lahirnya gitu kan, asalnya. Itu kita memiliki data. Jadi pada saat 2010 saja dia sudah berusia 8 tahun. Ya. Kita tambah aja 2010 sampai ke 2015 itu kan Berarti ada 15 tahun tahun ini ya. 23 tahun 23 tahun ini. Dan itu sudah jauh di atas umur rata-rata satwa Ya. yang harimau ya, yang hidup di alam liar ya. Iya, kalau di alam liar dia hanya berusia sekitar 10 sampai 15 tahun. Oke. Kalau di lembaga konservasi itu bisa bertahan sampai 20 tahun. Oke. Cuman mungkin memang uni dari kecil di sini, jadi dia mungkin betah, alhamdulillah sampai 23 tahun ini masih sehat. Memang ada penyakit seperti kakinya pincang itu dia memang mengalami artritis atau radang sendi. Oke. Jadi pada saat musim itu faktor hujan, umur ya faktor umur. Terus katarak, Oke. dia kan sudah berusia tua itu kan. Tapi kalau untuk konsumsi makannya dia masih bagus. Kita sudah Masih coba normal gitu ya. ya, kalau normal enggak lah, karena kan sudah nenek-nenek lah ya. Oke. Cuman kita sudah coba untuk kecepatan dan ketepatannya itu masih maksimal di umur sekian, karena kita berikan di ayam hidup dia masih sanggup mengejar ayam hidup tersebut. Oke, Tribuners, artinya ini salah satu edukasi bahwa para pengunjung atau masyarakat yang berkunjung ke Taman Rimba ini, kita sudah dengar bahwasanya harimau uni ini sudah 23 tahun dan itu sudah melebihi batas usia satwa harimau yang biasanya hidup di alam liar hanya 15 tahun, sementara kalau di kebun binatang itu hanya 20 tahun. Dan ini harimau uni sudah 23 tahun. Dan terakhir ada di Medan itu ya. Ya, yang kasus yang 23 tahun juga di situ. Ya. Dia itu kan yang satu di Medan ya, mungkin ada satu lagi di Ragunan. Itu yang tinggal jadi di usia tua. Harimau uni ini tergolong dengan harimau tertua di Indonesia. Ya, masih tergolong sih. Cuman kita tidak berani memberi statement kalau dia sekarang yang tertua, karena masih ada lagi di Ragunan satu kalau nggak salah berusia 23 tahun juga. Terus ada di Medan. Hanya kan memang kalau uni kita ini beratnya sekarang aja masih di 80 kilo. Dimana berat standar untuk harimau Sumatera itu berkisar betinanya itu 90 kilo. Ya. Jadi memang sekarang ini kita berupaya memang supaya uni itu tetap sehat, yang mudah-mudahan ya panjang umur gitu kan. Kita juga sudah koordinasikan ke BKSDA terkait permasalahan ini gitu kan. Ya memang dari segi klinisnya selain masalah artritis dan katarak itu, selainnya di uni masih sehat, masih normal, masih aktif. Hanya sekarang kita mengurangi untuk menjadikan dia satwa display atau peragaan ya, karena takutnya nanti menimbulkan kontroversi yang baru gitu. Kalau konsumsi makanannya per hari itu bisa dianggap berapa kilo sekarang? Dia itu ayam hidup aja bisa berat 2 kilo. 2 kilo ya. Hati sapi 1 kilo, daging pokok sekarang sekitar 5 kilo, uni masih bisa menghabiskannya. Kalau dulu waktu di usia masih 10-an tahun, ya masih muda. Itu bisa 5 sampai 6 kilo. Artinya hanya berubah sedikit ya. Cuman kan memang kalau sekarang uni itu, kalau dulu dia konstan bisa itu, terus kali ini enggak, karena mungkin sudah tua, moodnya juga sudah berubah. Hari ini bisa jadi dikasih ayam, besok dikasih ayam lagi, dia nggak mau, kita tukar lagi. Jadi terus kita rombak pakannya itu untuk menyesuaikan kemauan uni gitu kan, karena mungkin dia bosan ayam, kasih ayam hidup, bosan ayam hidup, kasih sapi, tapi tetap dalam seminggu perputaran makanannya itu. Selain harimau, apalagi yang
satwa di sini yang tergolong dalam usia tua? Kalau yang lain enggak lah, seperti Atau paling kanguru hanya- tanah ya. hanya Beberapa. Kalau yang untuk dewasa. Gajah kita juga masih muda, alfa berumur 41 tahun. Oke, Kalau si praksi berumur 34 tahun. Dia itu kalau masih di, tergolong muda untuk satwa gajah ya. dia, di alam liar itu dia bisa sampai 60 tahun. Tadi kan salah satunya program dari UPTD ini ada mendatangkan harimau. Selain harimau ada lagi nggak satwa lain? Kita rencana ada ya, cuman memang prosesnya agak sulit. Kita kan nih seperti beruang ini kan kita sudah over limit juga, sudah mau dilepas liarkan, sudah ini sudah bisa dini, cuman mungkin ada satu hal yang harus kita ketahui bersama. Tidak mudah kita melepas liarkan satwa yang ada di kebun binatang, kita lepaskan ke alam liar. Oke. Karena kenapa? Apalagi seperti Uni ya. Uni itu kan dari kecil, dari umur 10 tahun aja sudah di lembaga konservasi. Oke, lembur. Pada saat dia dilepaskan ke alam liar, dia tidak akan sanggup lagi mencari makanan. Nggak karena bisa dia mereka berkompetisi. ya Ya. biasa disediakan. Sudah nggak bisa berkompetisi dengan satwa lainnya. Ya. Jadi kadang kita beranggapan kembalikan aja ke alam, tapi kita harus lagi melihat kondisinya. Seperti beruang kan kita kemarin ada mau melepas liarkan, kita mau ditaruh di tempat penampungan satwa, itu pun tetap 1 tahun kita yang mengeluarkan biayanya dulu untuk belajar, dia belajar kembali ke alam, tapi tidak semudah itu. Artinya tidak sembarangan ya untuk dilepas liarkan ya, karena bisa beresiko akan mati, gitu tingkat ya. kematiannya. Karena tingkat kompetisi di alam liar Benar. sangat dia kan bersaing gitu dengan memudahkan, apalagi seperti Uni kan. Iya, betul. Untuk berlari aja dia susah gitu kan. Yuk, saya mau tanya soal kelengkapan sumber daya manusianya di sini dalam merawat ratusan satwa di sini. Itu berapa personil yuk? Dan baik itu tenaga medis, tenaga kesehatan atau penjaga satwa, lalu juga pemberi makan gitu. Oh, kita itu dokter hewannya memang masih kurang, hanya ada 1 orang. Oke. Itu pun kita PTT ya. Kemudian ada 2 paramedik. Kita memiliki 14 kiper. 14 kiper untuk ya. Untuk di gajah itu ada 3 orang. Primata 1 orang, yang lain-lain ini 1 baby, khusus untuk baby zoo-nya 1. 1 orang. Jadi untuk pemberi makannya tetap kiper yang merawatnya itu aja, karena kan satwa itu tidak mudah untuk didatangi oleh sembarangan orang. Jadi dia tetap itulah yang merawat, itulah memberi makan. Dan itu cukup saat ini ya, yuk, sumber SDM itu ya. Untuk saat ini kiper ya kita cukup. Hanya tenaga kesehatan aja hanya 1 orang dokter, ya. Karena kan satuannya banyak ya. Nah, kayak tenaga kesehatan ini yuk, apakah tiap hari melakukan pemeriksaan terhadap satwa-satwa atau hanya kalau untuk peninjauan itu tetap kita lakukan setiap hari supaya kita mengetahui keadaan kondisi kan. Kadang kiper juga melaporkan kalau ada yang berubah perilaku, bisa jadi karena kawin atau sakit gitu kan. Jadi tetap dikontrol setiap hari. Oke. Yuk, soal ini pengunjung. Ini kan sebentar lagi Lebaran ini. Oh ya. Akan ada pengunjung ya, lonjakan pengunjung ya. Bagaimana kesiapan dari UPTD ini dalam menyambut pengunjung sebentar lagi? Apakah akan ada perbaikan? Apa ada penambahan pelayanan di sini atau seperti apa? Ya, kita tetap pada saat Lebaran kita tetap melakukan pelayanan seperti gajah tunggang, kuda tunggang ya. Tapi memang kita akui pada saat Lebaran itu kita membutuhkan pihak luar untuk membantu seperti untuk parkir, keamanan dari kepolisian dan masyarakat sekitar. Itu setiap tahun terjadi lonjakan ya kalau di setiap musim-musim Lebaran gitu ya. Dan ini salah satu UPTD yang menyumbang PAD ke Provinsi Jambi, pendapatan daerah. Nah, itu retribusinya per pengunjung berapa di sini yang ditetapkan untuk harga tiket ya? Untuk dewasa kita itu ada di Perda 2024 yang terbaru. Sekarang untuk anak-anak, kategori anak-anak itu adalah 0 sampai 3 tahun. 1 sampai 3 tahun
Ya. Atau itu harga tiketnya 7.000. Ya. Untuk dewasa dari 4 tahun ke atas itu sudah masuk kategori dewasa itu 12.000. Oke. Kebetulan kita di sini ada asuransi, apabila ada terjadi kecelakaan itu asuransinya Oke. untuk satu orang Rp1.000. Oke. Oke, Tribuners, artinya harga tiket yang dibayar oleh pengunjung di sini itu sudah sesuai dengan ketetapan peraturan daerah yang ditetapkan oleh Pemprov Jambi bersama anggota DPRD. Nah, cukup sekian perjumpaan kita kali ini, Tribuners, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Sama-sama Mas Wira.